Yo, tabe ite. Lusoho ite. Mai lambu C sekolah. Mai liban atas SMKN 3 Komodo. Ite. Lako dite ite. Mai lako tugas. Aite landuk lau Dewan Kabupaten Manggarai Barat. Kapu agunaka lecadite. Kepok. Naidamite. Noho kita manpakoko. Tabi. Kesuan kolite. Lako dite, lako legula. Ama nga kita bo one salang. Masabay ite. Hoce ebay nunamite. Tekapu ite. Kurua nikamangay nubaya wedata. Kepok hotuak. Tetelun ite maika ite cama-cama CSMK 3 Komodo porong neka manga pangga lebatang latang lako dite somba ite ho salang kurunga ngone yang baru SMK 3 Komodo kepok. Mari kita tepuk tangan untuk Ketua DPR Manggarai Barat. Narenga ona karite tiba ku ngasang Mas bagi DPR ot laku ngasang KRT sangan tonggau kapulite naik laku lanenya eta sekolah tang selaku tong balik tang tubus. Selamat pagi. Selamat datang. Masih. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat beserta rombongan. Terima kasih telah hadir bersama kami di tempat ini. Sebagai ungkapan rasa kebahagiaan kami di pagi yang cerah ini, kami menyambut Bapak beserta rombongan dengan tarian Tiba Muka. Kami persilakan kepada siswa-siswi kami dari jurusan seni tari.
Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat beserta rombongannya. Yang kami hormati Ibu Kepala SMK Negeri 3 Komodo. Yang kami hormati para wakil Kepala SMK Negeri 3 Komodo. Dan yang kami cintai siswa-siswi SMK Negeri 3 Komodo. Patutlah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan karena di pagi hari yang cerah ini kita kedatangan tamu yang spesial. Terima kasih dari kami keluarga besar SMK Negeri 3 Komodo untuk kedatangan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat beserta rombongannya di sekolah kami. Kami yakin bahwa Bapak pasti punya banyak kerjaan di kantor, tetapi karena Bapak begitu peduli dengan kami, Bapak bersedia untuk hadir bersama kami di pagi hari ini. Terima kasih kepada pembawa acara Ibu Neti. Semangat pagi buat kita semua. Semangat pagi. Paginya kurang semangat. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Apa kabar semuanya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, yang saya kasihi Bapak Rahman, Bapak Temi, adik saya Pak Yubi dari Stikom Bali, yang saya kasihi rekan-rekan wartawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Yang saya kasihi rekan-rekan guru dan pegawai SMK Negeri 3 Komodo, dan yang saya sangat cintai peserta didik SMK Negeri 3 Komodo. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi luar biasa. SMK bisa. SMK bisa. SMK Negeri 3 Komodo bisa. Wah, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang buat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat dan juga teman-teman dari Stikom Bali. Pada tempat yang pertama mohon izin saya buka masker supaya omongannya jelas dan bisa lihat jelas orangnya. Setuju? Setuju. Baik, terima kasih. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, jangan lupa untuk bersyukur. Puji syukur kita aturkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Dan misi yang pertama, visi menyiapkan tenaga kerja yang kompetitif berlandaskan budaya dan karakter bangsa seperti yang kita dengar tadi di dalam Mars SMK 3 Komodo. Menciptakan suasana belajar yang demokratis, aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan dan berdaya saing, serta menjadi sekolah berkualitas berbasis pelayanan pariwisata, juga sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan yang berwawasan global dan menghasilkan tamatan yang unggul di bidangnya dengan dilandasi akhlak mulia. Ya, misi yang pertama menyelenggarakan pendidikan menengah kejuruan secara profesional berkelanjutan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. 2. Menjunjung tinggi martabat dan nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan tata nilai yang berwawasan kebangsaan dan akhlak mulia. 3. Memperluas akses dan jejaring
untuk mendukung pengembangan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Adapun tujuannya, yang pertama melaksanakan pendidikan akademik dan profesional untuk membentuk dan menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap jujur dan adil, berkarakter kepemimpinan yang bijaksana, berwawasan persatuan dan kesatuan bangsa serta kemanusiaan, inovatif, mandiri, berjiwa wirausaha, dan mampu bergerak di segenap forum yang ada, serta unggul dalam kemampuan akademik dan profesional. Yang kedua, mengembangkan program peningkatan persentase jumlah siswa dengan kebijakan penataan prioritas. 3. Mengembangkan program peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan empati dalam membantu dan memberdayakan masyarakat sehingga pengalaman dan kalian diperoleh dapat menjadi pelajaran bagi bangsa. 4. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang produktif, efektif, dan efisien. 5. Melaksanakan pembinaan siswa dan alumni secara terpadu dan berkelanjutan. 6. Membina dan mengembangkan kerjasama dan kemitraan institusional yang saling memberikan nilai tambah dalam bidang pendidikan, dunia industri, dan masyarakat. 7. Menjaga kelangsungan sekolah dengan meningkatkan kemampuan manajemen dan kualitas sumber daya pendidikan agar produktif, profesional, efektif, efisien, memenuhi standar kinerja, serta meningkatkan terwujudnya otonomi yang bertanggung jawab untuk keberhasilan pencapaian yang sudah berjalan aktif. Yang pertama, kompetensi kalian wisata bahari dan ekowisata, dan yang kedua kompetensi keahlian seni tari. Sebenarnya ada 3 dengan karya tekstil dalam hal ini di bidang tenun, tetapi karena peminatnya belum ada, maka sekolah mengambil kebijakan untuk memasukkan mata pelajaran ini, kompetensi keahlian ini di mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan. Jadi kita termasuk di dalamnya itu adalah karya tekstil tenun ikat. Yang pertama, seperti apa itu wisata bahari? Ya, tujuan dari adanya kompetensi kalian ini, mohon izin supaya jangan terlalu tegang. Mari sambil menikmati yang ada di depan mata. Ya, tujuan dari kompetensi kalian. Kita tahu wisata bahari sebelum masuk ke tujuan. Wisata bahari itu sebuah kegiatan yang menghabiskan waktu dengan menikmati keindahan dan keunikan wilayah di sepanjang pesisir pantai, lautan, dan juga daratan. Atau dengan kata lain, wisata bahari itu sebuah kegiatan rekreasi atau wisata yang dilakukan di pantai, di laut, dan di darat. Itu uniknya wisata bahari. Jadi mereka bisa bekerja di darat, bisa juga bekerja di laut. Tepuk tangan dulu. Tujuannya adalah menghasilkan lulusan yang terampil dan handal serta mampu bersaing di dunia industri dalam bidang ekowisata dan wisata bahari. 2. Menghasilkan lulusan ekowisata yang bermoral dan profesional serta mampu menerapkan teknologi yang bertanggung jawab. 3. Menghasilkan lulusan yang mempunyai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang mudah beradaptasi dengan perkembangan zaman serta menonjolkan kemampuan berkomunikasi dan berwawasan dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, budaya, dan kemanusiaan. Yang kedua, ada seni tari. Pandangan orang tentang seni tari selama ini tidak ada gunanya. Semua orang bisa menari, siapa yang tidak bisa menari? Tetapi ternyata seni tari itu adalah sumber uang. Setuju? Sepakat? SMK Negeri 3 pelan-pelan mau merubah pola pikir tentang pandangan terhadap seni tari. Ya, kita tahu seni tari itu adalah rangkaian gerakan yang berirama. Semua orang bisa bergerak sesuai irama. Tetapi apakah semua orang bisa menciptakan tarian? Bisa?
Tidak. Ya, tujuan kenapa dibuka kalian seni tari? Yang pertama, menghasilkan lulusan kreatif yang mempunyai ide dan gagasan yang siap berkontribusi untuk daerah dengan mengutamakan aspek kebudayaan. Kalau kita lihat tadi tarian yang baru kita saksikan, itu ada kontemporer,nya Miss Yuni, tetapi tidak menghilangkan budaya kearifan lokal, budaya asli Manggarai. Itu yang kami terapkan di SMK Negeri 3. Kemudian menciptakan pelaku seni yang siap berkarya secara profesional dan bertanggung jawab terhadap seni dan budaya. 3. Menghasilkan lulusan yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman di era modern. Maksudnya kolaborasi antara tarian tradisional dan tarian modern tanpa menghilangkan kearifan lokal. Baik, itu sekedar ringkasan atau penjelasan tentang 2 kompetensi kalian yang ada di SMK Negeri 3 Komodo. Yang berikut jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMK Negeri 3 Komodo. Guru PNS 1 orang, saya sendiri sebagai PLT Kepala SMK Negeri 3 Komodo. Kontrak daerah dalam hal ini kontrak provinsi 1 orang. 3. Guru tidak tetap sebanyak 36 orang dan pegawai 8 orang. Jadi yang berstatus tidak tetap berjumlah 42 orang. Semuanya bersumber atau mengharapkan belas kasihan dari sumbangan orang tua. Jumlah siswa SMK Negeri 3 Komodo, perlu diketahui bahwa sekolah ini baru diresmikan bulan Mei yang lalu, baru 3 bulan berjalan, tetapi sangat luar biasa. Jumlah siswa di angkatan pertama sebanyak 306 siswa, laki-laki 148 orang dan perempuan 160 orang. Dan dari 306 orang siswa itu, yang paling banyak peminatnya adalah wisata bahari dan ekowisata. Sedangkan seni tari kita baru memiliki 1 rombongan belajar berjumlah 21 orang. Sekian profil singkat tentang SMK Negeri 3 Komodo. Baik, Bapak Ketua yang saya hormati dan yang saya kasihi, dari tempat ini juga saya sebagai PLT Kepala SMK Negeri 3 Komodo, sebagai perwakilan dari guru dan tenaga kependidikan juga peserta didik yang ada di SMK Negeri 3 Komodo, mohon izin menyampaikan beberapa permohonan. Mohon izin Bapak Ketua. Baik, dari tadi sejak Bapak masuk di lingkungan sekolah ini, pasti Bapak sudah merasakan sesuatu. Mulai dari pintu masuk menuju ke SMK 3, pasti tidak semulus jalan yang Bapak lewati dari rumah sampai di cabang itu. Oleh karena itu, kami minta dari hati yang paling dalam melalui Bapak Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, kalau bisa jalan dari depan menuju ke sekolah diperbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi juga Bapak jalan menuju ke ruangan ini. Ya, ini karena tidak hujan. Andaikan tadi hujannya turun di pagi hari, pasti Bapak punya sepatu penuh lumpur. Ya, lalu tangga yang dibuat juga tangga darurat. Saya bayangkan kalau tadi hujan, kita jalan dari bawah pasti ada yang jatuh, Bapak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, gedung ini belum berumur 1 tahun, tetapi coba Bapak lihat,
temboknya sudah pecah-pecah, itu dikarenakan hujan yang selama ini, curah hujan yang selama ini turun terus menerus, sehingga menyebabkan fondasi menurun karena diakibatkan oleh tumpukan tanah tampung yang ada di depan. Ya, itu yang menyebabkan fondasi turun sehingga berpengaruh pada tembok-tembok yang sudah mulai retak. Kami minta, dan ini mungkin yang menjadi skala prioritas 1, yaitu tembok penahan, Bapak. Mohon maaf, Bapak, permohonannya banyak sekali, nanti tergantung Bapak. Yang berikut, waktu itu saya masih ingat baik, saya dijuluk perempuan gila. Karena apa? Berani menerima siswa banyak, tetapi persediaan ruangan belajarnya tidak cukup. Saya diberi tantangan oleh Dirjen Vokasi Bapak Wilkan, saya harus dapat 300 siswa. Dan puji Tuhan, saya bersama teman-teman saya yang dengan susah payah jalan dari satu desa ke desa yang lain tanpa sepeser uang pun, mohon maaf, mereka menggunakan uang pribadi, tetapi menurut mereka itu sebuah seperti berwisata lah, ya, berwisata, sehingga mungkin kalau anak-anak muda yang mempromosikan sekolah ini dan juga kompetensi kalian yang dibuka itu baru di NTT, sehingga peminatnya langsung banyak dan kami bisa menjawab tantangan itu. Waktu itu siswa yang terdaftar 350 siswa, tetapi karena setelah pendaftaran pembelajaran dilakukan jarak jauh, sehingga ada beberapa siswa yang betah untuk tinggal di rumah terus, dan yang pulang balik ke sini adalah 306 siswa. Nah, ruang belajar yang disediakan hanya 3. Lalu yang lainnya sekolah di mana? Selama ini supaya yang lainnya bisa datang sekolah, Bapak, kami menggunakan sistem shift hari. Kalau yang datang hari ini besok tidak datang, yang datang besok lusanya tidak datang. Seperti itu. Jadi melalui Bapak juga untuk tambah ruang kelas. Ya, setuju? Kemudian ini sebenarnya ruang praktek untuk seni tari, Bapak. Seni tari. Menurut Ketua Program Studi, Miss Yuni berdiri dulu. Ini Ketua Program Studi Seni Tari, beliau mantan penari Asian Games dulu, yang punya Sanggar E-Production di Cowandera. Ini Ketua Program Studinya, kami bangga punya dia karena dia punya banyak. Ini aset Manggarai Barat. Jadi Bapak perhatikan baik-baik mukanya. Menurut dia, kalau belajar seni tari harus ada cermin di dalam ruang praktek, cermin besar. Nah, kami belum punya itu. Dia bilang, minta tolong bisik di Bapak Ketua, kalau bisa kami butuh 3. Ya. 3 itu. Ya. Ya. Jadi selama ini yang jadikan cermin itu ya siswa dengan siswa, begitu. Padahal sebenarnya di sini ada mata pelajaran menyelam, diving. Kita sudah punya satu modal instruktur dive-nya. Coba berdiri, Ibu Beatrix. Ya. Ini instruktur divingnya. Kalau Bapak mau belajar menyelam, nanti hubungi kami. Begitu juga teman-teman wartawan. Kalau mau belajar menyelam, nanti hubungi SMKN 3 Komodo. Tidak perlu jauh-jauh. Ya. Siap, siap Bapak, siap. Siap. Jadi alat-alat dasar untuk perlengkapan snorkeling itu kami belum ada. Ya. Ini mungkin yang terakhir. Ya. Dari sekian penjelasan saya tadi, saya rasa Bapak Ketua juga bisa merasakan 42 orang guru komite kami di sini, Bapak. Aduh, saya pusing. Bulan ini saja mereka tidak terima gaji. Karena anak-anak muda semua, jadi semangat untuk bekerjanya itu tinggi sekali. Itu yang menguatkan saya. Tapi dalam hati itu sebenarnya terluka melihat mereka. Mereka sudah kerja setengah mati,
tapi tidak dibayar. Saya selalu bilang gini, siapa suruh melamar di sekolah baru? Kalau kamu bisa bertahan dengan hal kecil, pasti indah pada waktunya. Intinya Bapak bisa tangkap. Jadi saya mohon maaf Bapak Ketua, kalau permohonan kami pagi ini terlalu banyak. Ya, Ite, Letang Tembak, Larojau, kami yang ada di sini. Ya, masih ada lagi. Nanti ada sesi diskusi. Kalau ada yang Ibu Kep lupa, tolong nanti di sesi diskusi disampaikan. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ketua dulu. Saya belum tahu Bapak Ketua punya nama siapa. Nanti setelah ini Bapak Ketua perkenalkan diri dulu ke adik-adik dan juga teman-teman guru dan pegawai. Saya dari tadi sebut saja Bapak Ketua, kan saya tidak tahu dia nama. Ya, saya mau Bapak Ketua sendiri yang memperkenalkan diri. Negara Bapak Ketua. Ya, siap, habis ini saya kena tegur. Ya, Bapak Ketua kita ini paling baik. Dia orang KPR asli. Dia orang KPR. Ya, pernah menjadi kepala desa Golobilas. Paling tidak Bapak tahu sejarah SMK 3 sampai berdiri itu seperti apa. Dan Bapak pasti tidak mau kalau warga SMK 3 itu menderita. Setuju? Setuju. Ya. Baik Bapak Ketua, saya mohon izin juga untuk memperkenalkan teman-teman saya. Jadi teman-teman yang ada bersama kita di depan, teman-teman dari Stikom Bali. Ya, mereka senang sekali ketika saya memberitahu bahwa Bapak Ketua akan berkunjung ke sini, dan saya mohon izin karena tidak memberitahu terlebih dahulu Bapak Ketua. Ya, baik, untuk sementara sekian dulu. Nanti di sesi diskusi silakan berbicara dengan Bapak Ketua dengan cara yang baik. Adik-adik siswa juga silakan ya. Kalau mau bertanya kepada Bapak Ketua silakan, mumpung Bapak Ketua datang kunjung kita. Betul toh? Betul. Ya, baik, itu saja. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih untuk sambutan dan permohonannya yang banyak tadi dari Ibu Kepala Sekolah kita. Selanjutnya akan sambutan dari Bapak Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik. Yang pertama, saya sedikit terkejut saja dengan Ibu Usi. Saya pikir datangnya saya ini tatap muka, tapi datang mendengar cemasan dan keluhan. Padahal saya mau datang membawa spirit buat siswanya, tiba-tiba saya dihantui oleh cemas dan tapi tidak apa-apa. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih pada kepala sekolah SMK 3 yang telah menyediakan waktu dan kesempatan untuk menerima saya pada siang hari ini. Yang kedua, salam hormat saya pada jajaran pimpinan senior pada kampus Stikom yang terus hadir di acara tatap muka saya pada pagi hari. Tentu salam hormat juga kepada semua rekan-rekan guru yang sudah turut mengabdi kurang lebih sekian bulan di SMK 3. Selamat pagi buat adik-adik semua. Salam bangga terhadap kalian semua. Kalian hari ini menjadi siswa, mudah-mudahan hari esok menjadi pemimpin hebat. Tepuk tangan buat kalian. Keluarga besar SMK 3 yang saya hormati, pertama-tama saya menyampaikan puji syukur dan berterima kasih pada Tuhan atas kebaikannya pada hari ini, dan tentu juga saya berterima kasih pada seluruh kru SMK 3 bersama siswa yang juga dalam gegap gempita menjemput kehadiran saya pada hari ini. Semua adalah tidak terlepas dari bingkai kebersamaan kita dalam membangun daerah kita ini. Juga salam hormat saya pada rekan-rekan PES yang turut hadir pada siang hari ini juga. Tidak heran kalau tadi Ibu menunggunya banyak, karena saya juga datang dengan orang banyak. Ada wartawan yang sudah mendengarnya. Juga saya memperkenalkan
staf ahli khusus dari Bunda Juli Skodat yang bertugas di 3 Manggarai, Pak Sibri, saya mohon berdiri. Ini Pak ahli khusus dari Bunda Juli Skodat yang membawa 3 Manggarai Raya Manggarai Barat, Manggarai Tengah dan Manggarai Timur. Dan beliau menghormati dan terima kepada terus selama ini, sehingga tidak salah juga Pak Kepala Sekolah tadi mengeluh banyak, Ibu Kepala Sekolah tadi mengeluh banyak, Pak Sikri sangat tulis tadi. Keluarga besar SMK 3, pertama-tama kehadiran saya pada kesempatan yang terindah ini adalah sebuah harapan dan mimpi. Semoga SMK 3 akan hadir di Kabupaten Manggarai Barat untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul agar bisa membuat super premium kita menjadi milik mawar. Kami selama ini di anggota DPRD selalu dibantu dan dihujat oleh berbagai macam tantangan. Yang pertama sekali itu hujatan terhadap buat siapa super premium hadir. Rasa-rasanya kehadiran super premium tidak diisi oleh masyarakat Manggarai Barat. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi beban moral bagi kami anggota DPRD. Solusi apa yang harus kami lakukan? Padahal sesungguhnya bahwa tidak hadiran kita di setiap hotel yang notabene kita orang Manggarai itu cuma satu aja persoalan setelah kami tanya di semua JM. Sumber daya. Tidak salah tadi kalau tadi Ibu program studi sanitari mempertanyakan di ruangan ini tidak ada kerja. Saya teringat benar ternyata syarat salah satu menjadi pelayan hotel itu senyum. Sudah ada yang masih siswa 2 tahun. Kelemahan kita orang Manggarai itu susah senyum. Padahal itu menjadi sebuah kriteria. Saya baru teringat dan kemarin malam saya bertemu dengan JM Marina nama Pak Awas. Dia menceritakan tentang bagaimana kami merekrut tenaga kerja di Kabupaten Manggarai Barat ini Pak Ketua. Kami harus membentuk kembali karakter diri mereka untuk menjadi seorang pelayan di restoran dan harus kami bawa kembali. Karena setiap tamu yang melayani hotel di titik manapun yang kami tempatkan mereka, yang pertama sekali yang kami beri briefing itu adalah penampilan. Karena tamu pelayan itu adalah membuat para tamu akan menjadi betah. Dan di situ kompetisinya adalah pelayan. Pada hotel berbintang banyak. Tetapi di mana bedanya yang membuat daya simpatik para konsumen itu pada setiap hotel berbintang? Ternyata di aspek pelayanan. Dan saya pikir aspek pelayanan ini ada pelayanan yang terbesar. Ternyata mulai dari yang terkecil. Cara menerima tamu di depan pintu masuk hotel aja itu diatur oleh JM-nya, ya itu ya. Berdirinya, pakaiannya, gincunya, pedangnya, roman mukanya. Saya baru tahu. Saya kira Ibu program studi ini bukan saya mau bicara waktu ini ya. Sehingga hemat kami pada kesempatan ini saya hadir di SMK 3 pada siang hari ini. Yang pertama sekali ingin memotivasi yang sekuat-kuatnya kepada SMK 3. Mempersiapkan diri kalian di tempat ini agar nanti Kota Labuan Bajo SMK 3 harus bisa menguasai lapangan kerja. Karena kehadiran super premium ini sudah menjanjikan uang besar di Manggarai Barat. Cuma persoalan kita cara mengambil. Hari Pahlawan kemarin banyak orang memperlihatkan suatu apa super premium, tidak ada apa-apa buat Manggarai Barat. Saya bilang kebijakan pemerintah sudah benar. Persoalannya sekarang kita ini jangan tidur. Kenapa orang dari Bali bisa datang di sini, orang Makassar datang? Kenapa mereka melihat kemajuan? Kenapa kita tidak berinovasi di tengah kehadiran super premium? Kemudian kita salahkan orang. Kenapa orang lain yang bawa sayur di sini? Kenapa orang Bajawa yang bawa sayur di sini?
Ya jangan salahkan orang menjawab. Tengok diri kita sendiri. Kenapa kita tidur? Jangan salahkan orang dari Bali kalau kompetisi mencari karyawan untuk hotel berbintang, orang kalau berbajunya kalah kompetisi, ya jangan salahkan orang punya perusahaan. Tapi siap diri kita untuk merebut kemajuan itu dengan kualitas. Itu paling penting. Sekarang saya SMK 3, saya punya keyakinan. Pertama sekali saya punya keyakinan ketika SMK 3 ini dibuka. Jangan dibilang temboknya retak, tapi yang dibanggakan sebelum sekolah dimulai, tembok sudah ada. Banyak sekolah yang dibangun, belum ada gedung, tapi boleh ada. Tapi di SMK 3, gedung dulu baru mulai, ya tidak? Itu mesti dibanggakan. Kalaupun hari ini sudah retak karena gedungnya dulu ada para muridnya, ya tidak? Kan dibangun gedung dulu baru muridnya datang. Itulah yang membuat SMK 3 kemarin yang menjadi luar biasa di Manggarai Barat. Satu-satunya sekolah buka baru yang punya murid terbesar hanya SMK 3. Kemudian kenapa gaya simpatik SMK 3 menjadi luar biasa kemarin? Memang dua pasangan ideal ini luar biasa, Ibu Osi dan Ardi Tawa. Cara mereka untuk mempromosikan di saat sekolah saya tahu persis kebetulan di saat pertama saya beda. Saya mau katakan kepada kita semua dan adik-adik, bangga kalian sekolah di SMK 3 karena SMK 3 di pemain pendiri belakang itu pakai baju. Suksesnya SMK 3 tidak terlepas dari pemainnya adalah yang pertama Bunda Juli. Dan Bunda Juli sampai detik ini masih punya kerinduan yang besar untuk melihat SMK 3. Dan mimpi besar Bunda Juli, SMK 3 pertama mencetak tenaga kerja yang siap dan tangguh unggul di bawah. Saya sampaikan kepada adik-adik siswa, 2 minggu yang lalu saya di SD Karakas memperingati 100 tahun SD Karakas. SD Karakas itu berdiri pada tahun 1921 di saat bangsa belum merdeka. Tetapi pada saat itu masyarakat Tempo sudah memikirkan pendidikan. Suka dukanya pendidikan masa itu luar biasa. Tapi hari ini alumni SD Karakas sudah menjadi orang hebat. SMK 3 hari ini hadir di tengah kemajuan di dunia digitalisasi. Sangatlah keliru kalau tidak cerdas. Sangatlah keliru kalau tidak unggul untuk berkompetisi di lapangan setelah usai pendidikan di sini. Karena itu mimpi besar di SMK 3 bagi kami sebagai anggota DPR. Berterima kasih. Harapan kami seluruh SMK kejuruan di Kota Labuan Bajo mampu menjawab kekurangan yang ada di Kota Sukabumi. Agar kekurangan yang ada di Sukabumi ditutup sendiri oleh masyarakat Manggarai. Kebijakan pemerintah Manggarai Barat saat ini telah memberikan skala prioritas pada semua investor yang membangun usaha apapun wajib menggunakan tenaga kerja lokal 60%. Tidak mencapai kebijakan itu, surat izin yang dibuat dan kemarin Bupati juga telah menegaskan. Ini sudah harus dipersiapkan. Tapi buat apa kebijakan pemerintah kalau tidak ada kesiapan sumber daya kita sendiri? Kita boleh paksakan semua hotel berbintang harus rekrut orang Labuan Bajo, sementara kita tidak siap. Saya kira ini tidak hanya motivasi untuk guru, tetapi untuk siswa, tapi guru juga mesti memahami ini juga. Menjadi siswa yang andal itu sangat tergantung pendamping dan guru yang andal. Tidak cukup kita mengandalkan kecerdasan alam daripada murid itu sendiri, tapi kecerdasan keterampilan para guru yang bisa membuat murid bisa lebih baik dari esok. Jangan membiarkan kecerdasan alam, tapi jadikanlah kecerdasan siswa itu lahir daripada kecerdasan guru. Saya kira ini yang penting buat kita, karena dunia digitalisasi, kemajuan, perkuatkan seni tari masih sangat minim. Ibu siapa?
belum kelihatan. Semua bentuk potensi lokal yang ada di Makassar Barat, khususnya Kota Baju, tidak ada apa-apanya. Sementara Kota Bali itu maju, itu hanya karena ciri khas budaya seperti ini. Yang membuat Bali itu hebat bukan ada apa-apa, budayanya saja. Kalau mau bilang alam, baru maju masuk. Tapi yang membuat Bali hebat, budaya dicintai betul oleh masyarakat. Kita di sini budayanya dalam kata, perbuatannya hilang. Iya kan? Ya teman. Di Bali itu bukan hanya kata-kata budaya. Membawa diri mereka pun budaya. Membawa diri saja budaya disifat oleh budaya. Kita di sini. Karena itu mudah-mudahan SMK 3 ini harus menjadi orang pertama yang mengangkat derajat budaya lokal itu menjadi maksimal. Karena walaupun minta maaf, saya lembaga pemerintah, di mana kita lihat hebatnya promosi lokal kita di sini. Paling tunggu ada kunjungan, mulai sinar banyak di bandara ini. Coba kalau hilang kunjungan, hilang semua di budaya. Kemarin ramai di Batu Sumbing, saya bilang pada diri Ketua Bidadari, mudah-mudahan jangan hilang besok. Jangan pandang uang sesaatnya, uang besar, memang uang besar kemarin itu, karena tamunya banyak. Di saat tamunya hilang, barangnya hilang. Terus bagaimana kita bisa mengatakan ini adalah budaya lokal? Saya kira ini merupakan tantangan bagi sekolah SMK 3 sebagai sekolah menengah kejuruan yang bergerak di bidang pariwisata untuk menjawab ini. Kami sebagai anggota DPR mengharapkan sekali keterampilan yang luar biasa daripada SMK 3 untuk menguasai bidang pariwisata Kota Batu. Saya tidak sedang menyombongkan diri di tempat ini, karena saya memang manusia inovasi itu bukan karena saat jadi DPR. Sebelum jadi DPR saya sudah berinovasi dengan hal lain. Kami sudah mempersiapkan satu waktu SMK 3 ini praktek di tempat usaha kami, walaupun kecil sudah ada di Hulu Kue sementara di Ria Hotel. Nanti untuk kegiatan pariwisata baharinya kemarin baru kami selesaikan pembelian kapal finisi yang berskala besar ke Baju. Tidak untuk disombongkan diri, hanya berpikir apanya yang akan mau tangkap uang di Batu. Kasihan Makassar Barat. Satu hari uang di Batu itu bisa ratusan miliar, tapi yang tangkap berarti orang lain. Gak ada orang kita yang kapal finisi yang besar-besar. Saya juga kemarin itu bukan karena punya ikutan, hanya mengharap teman saja supaya bisa diisi lokal di dalam. Yang notabene operasional lapangannya itu tidak salah kemarin itu di sana. Kebetulan dia juga kemudian SMK 3, tapi kami jadikan dia menjadi operasional lapangan untuk membawa misi SMK 3 itu di Terapal Sumatera sama Pak Vincent. Kita latihkan dia menjadi manajerial untuk jiwa terhadap faktor pariwisata di beberapa aktivitas kami. Dan mudah-mudahan tahun depan juga di Baik Situ itu sudah mulai bangun juga di Masang Tangga. Saya kira kalau hanya sejumlah 306 mungkin cukup jika punya aset. Nanti Ibu Usi bisa bersiap di Hotel Igulkoe dengan Ibu Sutari, kemudian bisa naik di atas kapal finisi itu. Nanti tahun depan untuk sementara kami tata pohon aja di Binongko. Itu tadi malam baru saya tahu, ternyata pohon ini bisa dipindahkan. Betul ada ahlinya tadi malam. Gali pohon di Masang Tangga, bawa di Binongko sana. Daerah Gersal di sana bisa ditanam pohon. Tadi malam kalau saya dapat ahlinya, kebetulan teman saya bawa. Dan saat ini mereka sedang lagi survei di Belok mencari. Itu pohon itu bisa digali dengan akarnya dalam potong, pindah di Surabaya juga jadi, pindah di Jakarta juga jadi. Dan inilah kelebihan orang lain. Dan orang ini tidak sekolah, tetapi dia bisa jual untuk pohon itu 105 juta satu pohon. Yang terendah itu hanya 60 juta. Harga satu pohon. Apa artinya semua ini? Di sini sebenarnya mendorong
inovasi dan kreativitas kita sebagai guru untuk memberikan motivasi pada siswa yang ada sana. Harapannya SMK 3 itu kemarin kan semangatnya kan berdiri untuk mempersiapkan tenaga kerja yang handal di Kota Bandung. Karena ini harapan kami sebagai anggota DPR, karena supaya kami jangan sampai dipersalahkan pada sumber daya kita yang belum siap menghadapi kota seperti ini. Begitu Pak. Tapi Bapak udah sana juga siap-siap jangan sampai Kota Bandung lebih. Saya kira tidak sama. Kami sangat gencar sekali di sini sama. Dan kami berpikir bahwa Bali itu adalah satu-satunya itu terangkan buat Bali. Tergantung adik-adik ini sekarang. Saya yakin dan percaya 306 siswa yang ada hari ini tidak akan menjadi penganggur di 3 tahun ke depan. Yang punya satu kalau kamu terlepas di tengah jalan. Kenapa? Semakin modern kita semakin dituntut kecerdasan. Kalau kemarin tamat SMA bisa jadi guru, itu memang zaman. Begitu tamat kuliah langsung pegawai negeri, itu zaman. Kenapa hari ini makin sulit? Karena modern. Dan cara mencari kerja di dunia di kemajuan saat ini dengan diikuti di dunia digitalisasi, itu satu-satu tawaran kita lain. Barang siapa yang tidak punya otak di era kemajuan digitalisasi, maka itulah yang dikatakan manusia itu tidak bisa ditolerir. Kemajuan ini ke depan menutup otak yang bisa mendatangkan uang. Tidak punya otak, jangan mimpi untuk bisa bergaya di era kemajuan. Terakhir tetapi kelompatan. Semua yang tidak punya otak di dalam baju nanti terakhir tetapi kelompatan. Tetapi saya pikir hari ini di SMK 3 jangan sampai kita menjadi korban kemajuan hanya karena kita tidak mempersiapkan secara dini ilmu pengetahuan kita. Taruhan ilmu pengetahuan untuk mendapatkan kerja besok. Keterampilan. Keterampilan itu adalah uang terbesar di Republik ini. Yang punya keterampilan khusus merupakan uang terbesar di Republik ini. Karena itu mencintailah keterampilan sesuai dengan apa yang diminati. Menjiwai dia sama dengan saya. Saya ini bukan orang politisi, saya orang teknik. Spesialis saya itu adalah ilmu jalan raya, ilmu irigasi, ilmu buat gedung. Tapi ilmu politik saya tidak belajar, hanya karena perjalanan waktu sudah. Karena itu pada kesempatan ini terkait dengan permintaan Ibu Kepala Sekolah Pak Sebri, itu di total itu kalau saya inginkan itu tidak sampai 500 kalau dorong aspirasi lebih dulu. Jadi kalau bicara jalan yang sepotong anak ini, jangan ngomong jalan ya. Karena SMK 3 akan menyakini bagus kalau ditata jalannya, jangan sistem rapat beton, jangan juga sistem mapet, sistem paving block supaya unsur seninya dapat. Kalau pakai rapat beton itu kerjaan zaman kuno Pak. Kalau kita mau di era modern, apalagi SMK 3 ini sekolah seni. Tata jalannya jangan tata jalan pakai lampe. Lampe itu ilmu pengetahuan tahun 70-an. Rapat beton juga itu ilmu pengetahuan yang dapat dari tahun 70-an. Yang dapat di atas tahun 90-an itu adalah paving block. Supaya seni gitu. Kalau kita pakai lampe nanti juga bagus. Pakai paving block itu unsur seninya dapat dan bisa kita dimodifikasi seperti dan ongkosnya murah. Itu Pak Sipri dibuat jangan dibikin jalan, dibuat paving block. Jalan masuk SMK 3. Tapi jangan sampai nanti 2000 tanggung jawab itu Ibu 306 itu jangan sampai kurang sampai dengan tahun ketiga. Siap nggak siswanya? Jangan sampai putus tengah jalan, itu bahaya. Kalau sudah ada tanda-tanda tidak jadi sekolah, kalau memang kau yang pertama tinggal di kolong jembatan nanti. Siapa mau tinggal kolong jembatan? Tidak mau. Kalau tidak tamat SMA di kemudian hari, maka dipastikan Anda pasti tinggal di kolong jembatan. Karena yang bisa hidup di muka bumi hanya orang yang punya otak. Kenapa?
mau pegang nibar tidak bisa pakai bodoh, ya tuh. Mau pegang habis dia tidak bisa pakai bodoh. Kami yang tamat dan yang di bawah tahun pakai manual itu hanya bisa pakai nibar untuk telepon. Video itu tidak bisa bodoh. Karena sekolahnya. Kami sudah tamat tahun 98 lupa Sipri, baru ada itu telepon. Baru ada itu. Mungkin terkait dengan gedung dan sekaliannya, kemudian terkait dengan tenaga guru. Berapa orang? Yang tengah ini dibuat surat khusus oleh kepala sekolah. Berlampirkan bersama dengan total jumlah murid yang ada, kemudian mempersiapkan resiko akibat tahun kedua. Sebenarnya sekolah ini merupakan sekolah luar biasa, dan dari setiap profil sekolah baru yang dibangun di NTT ini, SKMT 3 yang mendapat respon terbesar, dan patut disesalkan kalau sampai gurunya tidak terakomodir menjadi kontrak provinsi. Dan ini saya pastikan karena itu nanti kalau bagaimana caranya untuk membuat surat supaya konsultasi dengan Pak Sipri, redaksi surat untuk mengajukan ke dinas provinsi, dan nanti bulan Juli dengan yang langsung ke sana. Ini sudah masuk tahun kedua. Kalau sampai tahun kedua begini belum ada yang terakomodir, tidak bisa seperti harus dibayangkan. Dari profil sekolahnya Pak Adi nanti duduk dengan Pak Sipri untuk mempertegaskan terkait dengan kendala itu tadi yang Ibu bilang bahwa tidak ada uang lagi mau bayar gaji. Saya kira itu saja yang bisa sampaikan. Yang terakhir, saya memang mantan kepala desa Golobilas. Tempat ini disiapkan di saat saya kepala desa. Penyerahan tanah ini ke dinas PPO dulu pada saat saya jadi kepala desa. Kemudian SMK 3 juga dihadirkan di sini, tidak lepas dari perjuangan kami bersama Tuan Kepala Desa. Kampung Golobilas ini dari desa pendidikan sekarang itu memang terlepas. SMP 3 lahir dari tangan saya, SMP 3 Meroboh. SMK 3 lahir dari tangan saya. SMK 3 sudah dipersiapkan tanahnya pada zaman saya. Tujuan pertamanya kemarin Golobilas harus menjadi kota pendidikan, karena Golobilas sebelum menjadi kota pendidikan, kota rawan. Desa yang paling rawan di kota Labuan ini Golobilas. Tiap hari berkelahi di jalan terus. Pak Adi ketawa tuh. Mulai dari Meroboh sampai Kapel itu desa yang tidak bisa diambil. Tapi puji Tuhan di saat saya jadi kepala desa menjadi agak baik, menjadi kota pendidikan. Harapan saya kepada teman-teman guru, jangan memperhitungkan apa yang kamu perlu, tapi perhatikanlah apa yang kamu buat, pastikan menjaga kalian. Jangan memperlihatkan gajinya, tapi berikanlah yang terbaik pada murid. Siapa tahu bisa menjadi orang baik berkat Tuhan masih ada pada kita. Bukan berarti pemerintah tutup mata, tapi kami tetap berjuang. Hanya tinggal menunggu waktu, pasti kalian sejahtera. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih banyak untuk kabar bahagianya dari Bapak Ketua DPRD Manggarai Barat. Saya lihat Bapak Ibu Guru SMK Negeri 3 Komodo sudah agak senyum-senyum. Sudah ada harapan. Terima kasih sekali lagi. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Osi untuk menyampaikan sesuatu. Kepada Ibu Osi kami persilakan. Baik, terima kasih pada Ibu Nenti. Sebelumnya saya sampaikan selamat datang buat Pak Heri. Mohon maaf tadi saya tidak tahu. Pak Sipri, mohon maaf saya tidak tahu. Sampaikan salam hormat kami semua untuk Bunda. Kami punya kerinduan supaya Bunda segera datang mengunjungi SMKN 3 Komodo. Jangan sampai kita hanya memohon, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita kerja dulu.
nanti ada orang baik yang bisa melihat hasil kerja kita, yakin dan percaya pasti kita memperoleh sesuatu yang sebelumnya kita tidak pernah pikirkan. Amin. Dari kita kerja dan kerja. Itu ya Bapak Ketua. Jadi terima kasih banyak. Semoga saja apa yang Bapak Ketua sampaikan pelan-pelan terwujud. Kita masuk ke sesi. Saya ada tambahan sedikit khusus untuk guru-guru dari lembaga kami juga ada program S2, S3 beasiswa. Jadi nanti kalau ada guru yang ingin mau S2 gratis, nanti berhubungan dengan Pak Sipri seperti apa formatnya, mungkin Pak Sipri bisa sampai ke saya. Untuk kompetisi S2 dan S3 ya Pak Sipri, saya minta Pak Sipri sampaikan sedikit seperti apa dia punya persyaratan. Baik, terima kasih Pak Ketua, Bu Praskola. Selain membantu Ibu Juli untuk tenaga ahli dari 3 Manggarai Raya ini, saya juga sedang fasilitasi teman di Manggarai Barat, terutama guru-guru yang sudah selesaikan S1, yang mau lanjutkan S2, ataupun yang sudah selesai S2 mau lanjutkan S3. Kebetulan saya ada pengalaman mendapatkan beasiswa S2 itu ada program beasiswa dari Kementerian Keuangan, namanya itu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Mungkin ada teman-teman yang pernah ada informasi itu. Program S2 dan S3 itu untuk studi baik di dalam maupun di luar negeri. Saya pernah diskusi secara intensif bersama dengan salah satu guru di sini, Pak Edwan, mungkin ada Pak Edwan, sejak bulan Mei kalau tidak salah, Mei tahun 2021 ini. Dan kebetulan saat ini kita sedang fasilitasi ada 4 teman-teman kita dari Manggarai Barat yang mau lanjutkan S2, dan ada 2 program calon program doktoral S3, 1 itu dosen dari Elbajo dan 1 dosen dari Unika Santo Paulus Rote. Dari tahap awal sampai dengan seleksi wawancara terakhir kemarin mereka sudah ikuti, dan pengumuman finalnya itu tanggal 3 Desember 2021. Kalau misalnya mereka lolos, berarti ada 6 dari Manggarai Raya ini yang akan melanjutkan program S2-nya maupun S3 itu secara gratis. Jadi biaya kuliahnya ditanggung secara full, biaya hidup juga ditanggung secara full selama kita mengikuti program beasiswa tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, program beasiswa ini memang ada yang program beasiswa yang sifatnya reguler, tapi ada juga program beasiswa khusus ya, terutama untuk teman-teman dari Indonesia Timur, termasuk kita di Manggarai Barat ini masuk daerah prioritas. Karena itu persyaratan yang mereka minta juga relatif mudah dibandingkan dengan teman-teman dari daerah lain di Indonesia. Misalnya persyaratan TOEFL bahasa Inggrisnya itu, kalau yang beasiswa regulernya itu 500, kemudian dari daerah prioritas kita ini termasuk Manggarai Barat itu hanya 400. IPK-nya itu 2,5 yang diminta untuk kita, yang standar umumnya itu adalah 3,0. Karena itu saya pikir kesempatan baik ini kalau mau dimanfaatkan silakan kita diskusi bersama, kemudian persyaratan teknis administrasinya kita bisa diskusikan secara bersama nanti. Kita persiapkan untuk di S2 atau S3 untuk tahun depan, teman-teman. Yang studinya itu mau studi di dalam negeri difasilitasi, mau studi di luar negeri juga itu bisa difasilitasi secara full ya, sampai kita selesai kuliah. Jadi yang kita perlu persiapkan hanya kemampuan akademik, soal otak kita, seluruh biayanya itu akan ditanggung secara full ketika kita diterima sebagai penerima beasiswa itu. Kebetulan saya alumninya,
tahun 2015 saya berjuang secara mandiri, kemudian dapat beasiswa S2 untuk studi di Universitas Indonesia, dan selesai 2017 seluruh biaya kuliahnya itu ditanggung secara full. Jadi selain dapat gelar S2, kemudian pengetahuan dari relatif baik, kita juga tidak kesulitan uang untuk biaya hidup, kemudian biaya kuliah selama kita tidak S2 maupun S3. Karena itu teman-teman guru yang berminat untuk mengembangkan kemampuannya untuk studi baik di dalam maupun di luar negeri bisa manfaatkan beasiswa ini secara baik. Dan kita siap untuk bantu untuk fasilitasi teman-teman yang ingin melanjutkan beasiswa S2 maupun S3. Saya pikir itu saja informasinya. Teman-teman yang punya niat untuk melanjutkan S2 nanti baik di dalam maupun di luar negeri, nanti kita bisa diskusi bersama. Pak juga nanti diskusi secara bersama. Saya pikir itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk informasinya, Pak. Setelah bertanya langsung, mumpung ada orang spesial di depan kita, boleh silakan bertanya saat ini. Jangan sampai dipendam itu maksud dan keinginannya. Kami persilakan. Adakah siswa-siswi yang mau bertanya? Halo. Mungkin ada siswa-siswi yang bertanya. Ada nggak siap bukan saya? Jangan sia-siakan kesempatan yang sangat berharga ini. Kalau mau bertanya silakan. Yang bertanya. Ya, perkenalkan nama saya Berzono, guru matematika. Yang menjadi pertanyaan saya adalah yang berkaitan dengan sekolah gratis. Pertanyaannya adalah apakah S2-nya atau S3-nya bersifat paralel atau lintas? Terima kasih. Oh, harus linear. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu guru. Jangan disimpan unek-uneknya kalau ada. Semuanya saja, keluarkan saja. Bapak Ibu guru yang lain, keluarkan saja semua unek-uneknya supaya lega. Unek-unek apa sih? Rumah saya buat berdua. Saya bukan bertanya berdua. Hanya mempertebal apa yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi terkait pengadaan buku. Pengadaan buku di perpustakaan SMK 3 Komodo. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, ditampung saja dulu Pak pertanyaannya. Saya minta Pak Roli, karena di sini ada pelajaran olahraga tapi lapangannya belum ada. Mungkin ada unek-unek yang perlu disampaikan oleh Pak Roli, karena tidak mungkin bermain bola, sepak bola di dalam ruangan ini. Kepada Pak Roli kami persilakan. Baik, terima kasih. Pak, tadi setelah saya menyimak semua diskusi kita, saya beranikan diri untuk bertanya. Jadi saya bertanya ini tentang pengadaan lapangan, karena
di sini di kabupaten kita ini posisi saya juga untuk olahraganya sebagai pelatih bela diri taekwondo. Jadi setiap tahun saya membawa anak-anak itu dari cabang bela diri taekwondo dengan pimpinan di Kempo pasti bawa ke Kupang untuk kegiatan event pelajar atau Popda, Pekan Olahraga Pelajar Nasional CNTT. Gitu. Rencana saya juga ingin membuka di sini. Gitu. Hanya saja kendala besar saya lagi-lagi di lapangan. Gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan lapangan bola kaki, bola voli, bola futsal, saya ingin menjadikan mereka juga atlet daerah sini, entah dari cabang apa saja. Gitu. Hanya saja kendala saya lagi-lagi di lapangan. Mungkin melalui tatap muka seperti ini Bapak, mungkin Bapak bisa memberi jalan atau gambaran kepada kita yang ada di sini, khususnya di SMK Negeri 3 Komodo. Saya kira seperti itu. Mungkin Bapak bisa jawab dulu 2 pertanyaan tadi. Masih ada sisanya di lain. Ibu Ketua. Soalnya pengadaan lahan ini kan susah. Kemudian saya tanya dulu masih ada sisa nggak lahan? Lahan SMK 3 itu masih sangat mungkin untuk bangun gedung baru, kemudian dan lain-lain. Seperti saya lupa tadi, ini yang paling penting juga, kami tidak punya tempat upacara bendera. Selama ini kami apel bendera itu di taman bunga yang kecil di depan kantor. Tapi walaupun begitu kami tetap semangat mengadakan apel bendera. Jadi ya mungkin dengan kehadiran Bapak Ketua juga Bapak Sipri bisa menyampaikan ini ke Bunda. Kami tidak punya tempat upacara, kemudian untuk praktek olahraganya lapangan juga tidak ada. Jadi seperti itu. Kemudian tadi di perpustakaan, kita perpustakaan ada, cuma buku-bukunya belum banyak. Baru-baru Pak Beni sumbang 1000 buku bacaan, ya walaupun itu sebenarnya untuk anak-anak SD, tapi bagi kami itu sesuatu yang berharga. Kebetulan adik saya yang di sebelah ini, Kakak Yubi, katanya punya perpustakaan di Bali. Dia mau menyumbangkan kita sejumlah buku. Ternyata Kakak Yubi punya program literasi juga. Jadi saya senang sekali. Kebetulan SMK 3 Komodo punya komunitas literasi. Namanya komunitas ekosentris. Jadi Kakak Yubi, kami berharap apa yang Kakak Yubi sampaikan itu sesegera mungkin. Ya. Sampaikan kepada Bapak bahwa kami membutuhkan buku untuk dibaca. Terima kasih Pak Ketua, silakan dilanjutkan. Baik. Pertama terkait dengan lapangan. Karena memang kebukaan di SMK 3 ini kebutuhannya cukup lumayan. Tentu ada pengelolaannya. Saya tidak janji, mudah-mudahan dalam bulan ini barang kami ada di sini. Jadi saya bisa lakukan secara swadaya di sekolah ini. Ketika gelombang yang tinggi berarti barang kami nggak sampai di sini. Kebetulan barang itu juga untuk dipersiapkan untuk pengelolaan kami yang sedang kami upayakan untuk pembangunan kompeti di Masang Tangkar sama Binongko. Nanti kalau di sini nanti barangnya saya akan kabarin dulu ya. Nanti kita partisipasi uang solar untuk kita susun bagaimana nanti kiri apa timur apa barat, tergantung kalian. Tapi mudah-mudahan kami lagi dalam praschedule, semua peralatan itu masih dalam kemasan untuk dipindahkan ke Labuan Bajo dan Surabaya. Pasti saya bantu, karena bukan barang orang, cuma jangan saya terus solarnya nanti. Kalau saya terus solarnya nanti betul itu bisa ambruk. Nanti kita survei sama-sama di mana yang paling bagusnya kita olah untuk persiapan lapangan dan bola voli ataupun karena untuk bola kaki-kakinya tidak cukup ya. Setidaknya untuk bola voli dan futsal sama lapangan untuk apel nanti sekolah sendiri yang survei di timur atau barat untuk dibukanya. Kemudian terkait dengan buku referensi di SMK 3, kami minta
meminta dengan hormat para guru spesialis untuk menginventarisasi buku-buku apa saja yang bisa didistribusikan supaya kami nanti dorong ke Bunda untuk bisa mencari referensi untuk berkaitan dengan pendidikannya. Ya, kalau buku-buku lain, tapi yang berkaitan referensi buku buat anak-anak didik terkait dengan 3 bidang keahlian yang diprogramkan di sini, mohon istiar pada para guru untuk inventarisasi judul bukunya apa supaya nanti kami teruskan kepada pendahului. Kebetulan pendahului juga bulan awal Desember ini ada bulan baju. Nanti saya akan undang Ibu Kepsek bersama Pak Wakil Kepsek untuk dialog langsung dengan Bu Pendahului. Dia masih cukup konsen untuk SMK 3 Pak Kepsek, Ibu Kepsek. Pendahului masih konsen. Saya sudah janji dia akan pasti ada waktu untuk datang ke sini pada bulan Desember nanti. Kalau tidak ada hambatan dia ke sini, saya akan bawakan. Yang kedua, yang ketiga, saya berharap Pak Wakil Kepsek dan Ibu Kepsek proposal tentang seluruh kekurangan di sekolah ini segera dibuat. Sebenarnya mestinya bulan 7, bulan 8 kemarin itu harus dipersiapkan supaya masuk pada tataran kebijakan intervensi anggaran tahun 2022 untuk tingkat provinsi. Paling kalau tingkat kabupaten itu saya bisa menggunakan kewenangan aspirasi. Kalau kewenangan program dia tidak bisa masuk melalui intervensi PD di sini. Saya hanya bisa intervensinya melalui aspirasi saya. Karena itu mutlak aspirasi saya yang tentukan. Kemudian data profil guru tenaga komite tadi itu harus satu kesatuan dalam lampiran usulan proposal. Jadi mulai usulan per fasilitas, usulan terhadap persoalan gurunya dilakukan dalam satu kesatuan usulan proposal supaya jangan sampai terpisah. Jangan sampai kita terkonsentrasi proposal fisik, lupa untuk proposal soal guru. Jadi di situ harus dilampirkan profil. Yang paling penting itu adalah posisi muridnya sudah berapa, analisis murid yang depan sudah bisa diprediksi tahun depan bakal bertambah bukan makin. Kalau sudah 1 tahun 2 tahun di sekolah ini kan berarti 2 kelas. Nah 2 kelas itu berpotensi untuk pendapat gurunya bisa. Kalau sampai nanti tahun kedua, saya punya yakin bahwa cukup sulit kita membiayai sekolah ini. Nah sehingga dari 1 minggu ke depan Pak Ibu Kepsek proposal itu kalau nanti gimana nanti saya kasih nomornya Pak Sipri supaya format proposalnya itu sama-sama disalin, termasuk di dalam itu lampirkan persoalan hambatan pada pembayaran kontrak guru itu dilampirkan dalam usulan proposal itu, sehingga di sana akan tahu karena ini SMKN yang telah terdaftar menjadi sekolah negeri. Nah bagaimana di Kupang bisa tahu bahwa tenaga komitinya lebih tinggi daripada tenaga yang non komite. Nah ini kan sekolah negeri sebagian besar gurunya sekolah swasta, guru swasta. Nah tidak beres, ya kan tidak beres sama sekali. Kalau sampai tidak terjawab berarti kekeliruan besar pemerintah provinsi. Ya, tapi di samping kebetulan di tingkat provinsi kita punya jalur untuk sementara ya. Minta maaf, saya setuju ya Pak Guru ya, jangan saya Pak Guru ya promosi tidak. Mau lebih cepat itu kan begini hebatnya. Kebetulan di provinsi 1 jalur Nasdem, di Manggarai Barat Nasdem, Ketua DPR Mabar Nasdem, Wakil Ketua DPR Provinsi Nasdem, sebenarnya nggak sulit. Tapi bersyukurlah hari ini saya datang di sini dan tahu tentang situasi. Saya punya bayangan kemarin itu 10 tenaga kontrak provinsi ini sudah masuk. 1 itu berarti pindah dari tempat lain. Yang saya kan pemerintah provinsi 1 orang tadi. Pak Adi itu kan dia kan pindah dari, untung aja dia pindah dari Pacar. Kalau dia tidak pindah dia ada. Saya minta itu ya. Sambil nanti sebentar juga kebetulan teman-teman provinsi juga lagi bahas anggaran 2022. Kebetulan teman Banggar di provinsi dari fraksi Nasdem yang ketua Banggarnya sebulan ini saya akan laporkan, tapi diikuti dengan bukti otentik secara surat resmi. Harus dimasukkan Pak Ibu Kepsek sama Pak Adi, dimasukkan analisis terhadap kebutuhan guru tahun depan.
cukup analisis jumlahnya tahun depan, tapi analisis fisik guru yang ada sekarang harus digambarkan profilnya lewat proposal itu, termasuk analisis kebutuhan tahun depan, potensi murid tahun depan. Buat aja rekayasa berpedoman pada murid hari ini. Tapi saya punya jaminan kalau hari ini 300, maka tahun kedua itu di atas dari 300. Saya punya keyakinan. Kenapa? Semangat ya teman-teman guru harus lebih banyak mengupdate kegiatan SMK 3 itu ke media atau ke medsos. Itu yang kemarin unggul di SMK 3. Jadi jangan hanya 1-2 orang yang bermain di medsos soal promosi SMK 3. Alat media medsos sekarang itu alat yang sangat luar biasa untuk mempromosikan sekolah. Dan setiap kita apa yang unik menurut kita di sekolah di medsos kan, di media masyarakat atau melalui FB, YouTube, itu sangat penting. Seperti Pak Adi punya promosi awal-awalnya ini merekrut siswa ini main YouTube lah, main FB lah. Saya kira itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ditangkap secara serius, supaya kami juga tidak bosan-bosan untuk mengejar kebijakan itu di provinsi. Kewajiban saya sebagai DPD Kabupaten berkoordinasi dengan DPD Provinsi itu sudah pasti bersama dengan lintas pastikan. Ya, saya kira itu jawaban saya dan minta maaf saya harus pamit karena sekarang saya ditunggu di kantor juga karena ada kemanikan masih menunggu saya. Jadi terima kasih banyak atas penerimaannya dan semoga SMK tetap semangat. Marilah kita berjuang semaksimal mungkin. Kiranya Labuan Bajo ini sebagai kota super ini senantiasa mendatangkan kebahagiaan buat kita, bukan untuk orang. Ini semua bisa terjadi kalau kita siap. Karena itu para guru dan siswa seriuslah menghadapi Kota Labuan Bajo yang menjanjikan keuangannya, maka seriuslah kita mendidik siswa ini agar mereka menjadi siswa yang tangguh dan unggul di kemudian hari. Terima kasih dan selamat siang. Baik, Bapak Ketua, mungkin sebelum pulang, kami mohon Bapak Ketua berdiri di depan bersama teman-teman dari Stikom. Baik, Bapak Ketua, sabar sedikit Bapak Ketua. Dari hati yang paling dalam, atas nama pimpinan SMK 3 Komodo, para guru dan peserta didik SMK 3 Komodo menyampaikan terima kasih buat kunjungan Bapak yang sudah rela melepaskan aktivitas pentingnya di kantor, tapi karena punya kepedulian terhadap lembaga ini sehingga meluangkan waktunya untuk datang. Kami juga mohon maaf apabila ada kata dan cara tatap kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Cukup sampai di pintu saja, jangan dibawa terus ke kantor. Ya, semoga apa yang disampaikan segera terwujud. Jadi sehat-sehat Bapak. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk Bapak Ketua. Jangan dulu keluar dari ruangan karena masih
berlanjut dengan teman-teman dari Stiko Bali. Siap.